Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ubaidillah. Tapi beliau ini bukan Ubaidillah yang diklaim sebagai anaknya. Bukan bedanan Pak Alwi. Allah kali. Assalamualaikum Yai, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus. Saya lama merencanakan soal sini baru sekali ini Gus. Alhamdulillah Yai. Berkah. Dari Kiai Imat langsung ke sini tadi. Ya, alhamdulillah. Ini apa, ke Kiai Imat itu ada sesuatu apa gimana ya? Karena kerinduan Gus. Oh, Kerinduan pada sosok yang berani, yang mencerahkan. Saya mengibaratkan Kiai Imat itu seperti Imam Bukhari abad sekarang. Mengapa saya katakan begitu? Karena Imam Bukhari di zamannya itu dicaci banyak ulama, karena beliau betul-betul ketat dalam meriwayatkan hadis. Saya nggak habis pikir, andaikan Allah tidak menghadirkan Imam Bukhari, mungkin sampai sekarang banyak riwayat yang palsu. Pak Ali memproduksi kepalsuan lebih banyak mungkin. Jadi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks riwayatul hadis itu Imam Bukhari. Tapi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks kenasaban Kiai Imaduddin Utsman. Kalau boleh tahu ya, sekarang itu kan Kiai sudah sangat sangat aktif gitu dalam pendidikan atau pencerahan kepada masyarakat mengenai polemik nasab ini. Kira-kira motifnya apa ya? Motif saya hanya ingin betul-betul bagaimana saya itu bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan konsep orang tua. Orang tua saya itu manusia yang sempurna atau tidak sempurna, kamil atau tidak kamil, atau bahkan yang kamil itu tidak boleh meninggalkan standar kemanusiaan yang sangat dasar, yaitu menguatkan konsep ketauhidan dan menguatkan konsep kemanusiaan. Ini dasar sekali, dan konsep ketauhidan dan kemanusiaan ini itu kalau dijabarkan dalam konteks fikih kan muncul maqasidus syariah itu. Makanya maqasidus syariah itu kan instrumen standar yang bisa dipahami secara umum, tapi begitu diringkas lagi hanya dua itu, ketauhidan dan kemanusiaan. Nah, dalam diskursus nasab ini yang dilakukan Pak Alwi itu banyak melakukan penyimpangan dalam konteks ketauhidan, lebih-lebih dalam konteks kemanusiaan. Dan Pak Alwi ini secara simbolik dimunculkan, secara simbolik itu nampak sosok-sosok yang seolah-olah wow semua itu, serem-serem semua. Dari segi imamah aja sampai tebal begitu, sorbannya, dan dari jubahnya, perkataannya juga sangat hegemonik di beberapa ceramah. Sehingga saya bisa mikir, ya pantas ketika saya menyaksikan banyak konsep tauhid yang berbelok, banyak konsep kemanusiaan yang berbelok. Beloknya dalam konteks apa nanti silahkan Gus Aziz bertanya atau cukup di sini. Lah, pantesan nggak ada yang berani mengkritisi. Saya sendiri takut, Gus. Takut kualat atau apa ini? Takut, saya takut kualatnya tidak sama sekali. Saya takutnya masyarakat bingung. Ketika saya melakukan satu konfrontasi atau apa jawaban yang frontal,
dengan fenomena hegemonik yang dilakukan oleh Pak Alwi. Saya bukan takut kepada Pak Alwinya, pada para habaib Pak Alwi, bukan. Takut kasihan masyarakat jadi korban kesalahpahaman terhadap langkah konfrontatif saya. Jadi kita ini kan harus sayang dan kasihan dengan umat Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad. Nah, sehingga kita itu betul-betul memperhitungkan hal ini. Karenanya itu alasan saya tidak berani melakukan gerakan konfrontatif menjawab sikap hegemonik habaib Pak Alwi yang menyimpang dalam koridor ketauhidan dan kemanusiaan. Tetapi dalam tanda tanya besar saya dari waktu ke waktu, bahkan tahun 2016 itu saya sudah mengingatkan. Oh, dari 2016 ya? Sudah mengingatkan itu, tapi hanya mengingatkan aja. Dan itu viral sampai 70.000 penonton itu kayaknya pernah diliput ulang atau siapa dulu ya? Atau enggak? Siapa lupa? Itu saya hanya mengingatkan aja. Habaib jangan hina Kiai NU. Hanya gitu aja saya. Enggak berani lebih dari itu. Lah, ternyata muncul kayak Imam, kayak pemantik yang luar biasa, dan didukung oleh Gus Aziz, didukung oleh beberapa teman-teman, ya, akhirnya saya tumbuh untuk tutup. Jadi ibaratnya kegelisahan lama yang betul-betul menghantui pikiran dan perasaan akademik saya, tiba-tiba ada yang mau melakukan gerakan ini. Ya sudah, sekalian aja, insya Allah, ya Allah, semoga masyarakat umat Muhammad tidak salah paham terhadap gerakan ini. Karena kalau gerakan sekilas kelihatan konfrontatif, kalau nggak segera dimulai, nanti akan berkepanjangan, lebih membahayakan untuk umat. Dalam konteks ketauhidan, dalam konteks kemanusiaan luar biasa. Fenomena Mama Gufron itu kan fenomena sepele, itu sebenarnya kantor wacana. Mama Gufron munculnya itu kan hanya beberapa tahun terakhir ini aja. Ya sementara habaib Pak Alwi itu kan sudah puluhan tahun, bahkan ratusan. Melakukan pembelokan itu kan luar biasa gitu. Jadi Mama Gufron itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mama Gufron, menurut perspektif saya itu salah. Tapi kalau dipahami dari segi sastra, itu adalah counter wacana terkait dengan wacana yang selama ini dilakukan oleh para habaib di sosial media yang betul-betul sudah banyak melakukan penyimpangan dalam konteks tauhid. Jadi Mama Gufron itu sebenarnya kritik sastra. Apakah salah dari segi fikih, dari segi logika apa yang dikatakan oleh Mama Gufron itu salah? Jujur aja salah. Ini biar dilihat orang banyak. Kalau saya menyalahkan itu. Tapi dalam konteks sastra, counter wacana yang dilakukan oleh Mama Gufron itu sebenarnya ngeledek para habaib sebenarnya. Jadi ketika para habaib banyak mengeluarkan cerita-cerita halu yang aneh-aneh itu, coba sih saya pengen halu gitu. Jadi itu sebenarnya kayak nyindir. Saya juga bisa bicara sama semut. Itu sebenarnya ngejek habaib sebenarnya. Jadi punten ya. Saya Kiai menyebutkan dengan redaksi habaib, bukan oknum. Ya, jadi yang saya simpulkan itu apakah semua habaib seperti itu ya? Ataukah hanya oknum-oknum karena saking banyaknya sehingga saya dalam konteks menyebut habaib tidak saya sebut oknum. Karena istilah habib itu kan positif, Gus. Orang banyak yang mencintai dan dicintai. Berarti kan istilah baik. Kecuali kalau saya menyebut nama-nama hewan seperti yang disebutkan oleh Taufik Assegaf. Kiai hewan ini, Kiai hewan. Saya suruh ngulang aja kayak enak. Tapi kalau saya menyebut habaib kan dia salah. Nah, jadi para habaib Pak Alwi yang melakukan penyimpangan. Berarti kan koyitnya sudah yang melakukan penyimpangan. Sehingga saya nggak perlu memakai habib atau memakai oknum habaib, nggak perlu. Sudah saya koyiti pakai yang. Kalau orang belajar nahwu udah paham itu. Mutlak muqayyad. Muqayyad sudah ada. Kecuali kalau Pak Alwi yang nggak pernah ngaji. Atau Taufik Assegaf mungkin nggak paham. Karena nggak pernah pesantren juga. Jadi saya nggak pernah khawatir menyebut habaib Pak Alwi, karena istilah itu istilah positif. Daripada menyebut nama kiai terus diiringi nama hewan yang nggak ada gitu kan. Jadi saya nggak perlu merubah istilah oknum atau apa.
Kalau istilah itu pun positif. Nah, persoalan yang negatif itu kan yang saya sebut, yang melakukan halusinasi, halu-halu, ceramah-ceramah yang halu itu. Lah, munculnya Mama Gufron itu kayak counter wacana aja. Apa yang dilakukan Mama Gufron itu salah. Salah, saya katakan salah. Saya selalu mengatakan salah. Tetapi itu sebenarnya bukan karena kesalahan pada teks yang diucapkan Mama Gufron, tapi itu adalah kritik. Misalnya ketika ada orang datang pada saya cerita, oh saya bisa terbang gini, aku ya iso. Nah, itu sebenarnya kan untuk ngejek. Jadi pernyataan-pernyataan Mama Gufron itu sebenarnya counter wacana sastra terhadap fenomena habaib ba'alwi yang selama ini banyak ditemukan di sosial media, yang pernyataan-pernyataan lebih parah, dan itu nggak hanya 2 tahun. Mama Gufron melakukan counter wacana kan baru 2 tahun. Semua orang udah bingung. Dan itu juga saya dapat informasi ya, pernah ada satu orang dari Kalimantan itu, dari ya masih kerabat dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ya. Ini leluhur beliau itu, saya lupa namanya. Leluhur beliau itu masih orang Yaman ternyata. Dan di salah satu tempat, salah satu kota yang namanya kota Aden, yang oleh Balawi di kota Aden itu kena hujan susu ya. Kan parah loh. Cerita itu kan lama. Mama Gufron baru 2 tahun. Jadi Mama Gufron itu salah, tapi sebenarnya bukan konteks kesalahan teksnya, tapi counter wacana teks untuk melawan kesalahan para habaib ba'alwi yang melakukan halusinasi dakwahnya itu dengan kesalahan yang disampaikan oleh Mama Gufron. Jadi salah dijawab dengan kesalahan. Jadi kan Gus, kalau ngomong sama orang gila itu harus kayak orang gila. Maksud ngomong dengan orang gila kita kayak akademisi kan nggak enak. Nggak nyambung. Misalnya kita jalan, ada orang gila, orang gila. Terus kita ngomong, perspektif psikologis yang kamu katakan itu apa? Nggak nyambung. Nah kalau ada orang gila ngomong, orang gila, kamu juga gila. Kan nanti sama-sama gila. Dan nyambung ke tadi. Dan ternyata itu cerita dari kakeknya atau buyutnya kan ya, bahwa di Aden saat itu di tahun 1800 akhir atau 1900 awal ya, itu Balawi tidak memiliki popularitas yang seolah-olah kita temui di saat ini gitu. Artinya di saat itu tahun 1800 akhir atau 1900 khususnya di kota Aden gitu ya, mereka itu Balawi itu memang tidak memiliki popularitas yang mereka klaim sampai sekarang ya. Sejarah peradaban Islam itu kan melewati sekian konflik-konflik politik ya, peperangan. Nggak pernah ada tokoh-tokoh heroisme dari Bali, nggak pernah ada gitu. Termasuk bangsa Indonesia perang melawan Belanda, ada tokoh heroismenya yaitu Utsman bin Yahya, tapi untuk Belanda, heroisme untuk Belanda, bukan untuk Indonesia. Lawan Belanda. Untuk Belanda bukan untuk Indonesia. Dan yang jadi korban itu masyarakat sini Banten saat itu. Iya benar. Berapa ribu orang itu. Ya kan saya katakan, apa arti ribuan karya kalau akhirnya menghalalkan darah mengalir, bukan darah sekedar darah 1-2 orang, darah ratusan orang. Bahkan di sana ada darah ulama. Masya Allah. Jadi saya nggak kagum. Nah ini kalau nggak ada Kiai Mat, Habib Utsman bisa diusulkan jadi pahlawan. Al-Qadri aja diusulkan jadi pahlawan. Jadi mayor jenderal. Kalau setelah kemerdekaan ada kontribusi Pak Alwi dalam konteks apa misalnya, wajar setelah kemerdekaan. Kalau sudah masa kemerdekaan kan suasana di mana orang cari opportunity masing-masing. Tapi yang paling menentukan kan di saat perjuangan ini. Teman di saat bahagia itu kan kurang membekas dibanding dengan teman di saat penuh perjuangan itu. Bisa mutahar. Itu pun kalaupun Pak Alwi monggo, kalau nggak Pak Alwi ya monggo. Toh itu pun di saat sudah merdeka di saat sudah merdeka semua orang kalau buat lagu sekarang pun Ahmad Dhani bisa. Bisa. Rhoma Irama bisa.
Yang dibutuhkan Indonesia kan saat melawan Belanda kan totalitas melawan kolonialisme. Kalau sekarang orang pada pamer ketokohan tanpa ada perjuangan dan sebagainya, semonggo lah. Jadi makanya kalau pengarang lagu itu apakah valid atau tidak, bagi saya nggak ada pengaruhnya. Itu kan di saat sudah nyaman, lagu siapapun bisa membuat. Tapi kalau untuk ya, di masa kolonial Belanda atau di masa penjajahan Jepang itu ya, dari kalangan Ba'alawi atau Habaib itu apakah ada yang menjadi pejuang kemerdekaan? Tidak tercatat, Gus. Tidak tercatat. Tidak tercatat. Tidak tercatat. Kalau untuk di daerah Rembang sendiri gitu ya? Walah nggak ada, Gus. Habib Rembang itu nggak ada yang, semuanya kiai yang berjuang, Gus. Seperti NU itu juga kiai. Kebanyakan kiai-kiai dzurriyyah orang Rembang, Gus, pendiri NU itu, Gus. Jadi kalau Habib Lutfi bin Yahya mengatakan NU itu tidak bisa dilepaskan dari Habib Hasyim, kalau itu pembelokan sejarah. Tapi kalau saya mengatakan berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dari orang Lasem Rembang, oh itu tidak pembelokan sejarah itu. Memang aslinya seperti itu. Seperti itu. Berdirinya NU nggak bisa dilepaskan dari Pangeran Sambu. Nah itu nggak ada yang boleh marah, karena memang banyak dzurriyyah Sambu yang berdiri NU. Hadratus Syekh dari sana. Dari saya dari sana. Jadi tidak ada. Tapi saya pernah nyimak gitu ya dari apa namanya ceramahnya kalau tidak salah atau pengajiannya Gus Yahya itu, Gus Yahya Khalil Stakuf. Jadi beliau menceritakan tentang beberapa Habib-Habib yang ya mungkin di masa kecilnya beliau sekitar tahun 70-an gitu ya, 70-an atau 80-an yang saat itu memang ya dalam tanda kutip ya Habib saat itu ya masih tahu diri gitu ya. Sehingga untuk urusan keilmuan, ketokohan agama dan lainnya itu memang diserahkan kepada para kiai. Iya, yang dipakai itu kan Mbah Said Hamzah Sato yang dipakai contoh Gus Yahya. Yang kemarin saya viralkan itu, yang mau mengundang Habaib untuk makhluk qiyam, dzurriyyahnya Mbah Said Hamzah Sato tidak mau mengundang Habaib untuk sholawatan maupun pengganti dari Habaib Ali. Akhirnya kan viral itu kan Gus Yahya itu. Itu sebenarnya yang dijadikan rujukan Gus Yahya kan Mbah Said Hamzah Sato. Mbah Said Hamzah Sato itu alim alama, Gus. Tapi saat itu nggak mau bikin pesantren, malah minta mendorong masyarakat untuk mondok di kiai-kiai. Tapi beliau kan bukan Ba'alawi kan? Bukan Ba'alawi, itu pun bukan Ba'alawi. betul. Artinya ketika mengingat namanya Said Hamzah Sato, kemudian kan kaitannya dengan ulama-ulama Mekah atau ulama-ulama Mesir itu ya. Syekh atau Said Bakri Sato itu yang punya Nahdlatul Talibin. Mungkin masih satu keluarga itu ya. Nggih, satu keluarga. Lawang Umar Sato, Abu Bakar Sato atau siapa itu? Bakar aslinya. Abu Bakar Sato. Nah, itu Hamzah Sato itu dari satu klan beliau yang menulis Nahdlatul Talibin itu. Itu sekitar tahun berapa wafatnya ya? Saya nggak tahu persis itu, Gus. Itu entah 18 atau ya yang jelas itu baru Pak Gus. Masih putranya aja masih putranya itu sekitar usia 55-60 tahun. Saya dan Sato itu. Ya, untuk kedatangan ke Indonesia mungkin tahun 50-60 gitu ya. Atau cucunya, maksud saya cucunya masih usia 60-55 tahun. Ya, cucunya itu seusia ya Mbah Said Hamzah itu sekurun dengan Mbah Bisri, Mbah Bisri Mustafa, mbahnya Gus Mus, mbahnya Gus Yahya, ayahnya Gus Mus. Alhamdulillah. Jadi intinya tadi dari obrolan kita ya, bahwa untuk perjuangan di masyarakat itu untuk memberikan pencerahan kepada umat, memberikan edukasi kepada masyarakat itu tidak akan terlepas dari kiai kampung. Kiai kampung. Saya juga heran kayak. Ternyata kiai mat kampung seperti saya bisa mengguncang Indonesia.
Sampai internasional ya. internasional. Gus Aziz juga kampung banget. Alhamdulillah. Nah, yang di kota malah cenderung para pengagum Ba'alwi. Para kabaib. Dulu yang menjadi sasaran fatwa Osman bin Yahya yang membuat Belanda harus marah itu kan ya juga GG Kampung yang jadi korban GG Kampung. Cilegon ini diantaranya. Di daerah sini. Daerah sini. Berarti di desa di sini ya. Sama ya itu. Oh, subhanallah. Jadi saat itu untuk pergerakan masyarakat dan juga para ulama-ulama itu yang dari Kiai Kampung itu memang memiliki latar belakang para pengamal tarekat dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa penulis dari Belanda seperti Van den Berg atau Sonokorgronya ya, bahwa Belanda itu sangat takut dengan gerakan-gerakan yang dimotori oleh para pengamal tarekat ya. Makanya nggak wajar, nggak aneh itu kalau Usman bin Yahya itu mengharamkan tarekat dan mengatakan bahwa apa yang diamalkan itu tidak memenuhi syarat ya. Dan ciri-ciri saya nggak tahu apakah itu bisa disebut sebagai ciri-ciri Ba'alwi gitu. Nggak mau capek rata-rata mereka. Pengennya itu di depan enak, di saat ada Belanda penjajah ya ikut penjajah, di saat penjajah kalah ya ikut kiai-kiai yang merdeka ini. Jadi sebenarnya Habib Alwi itu harus hormat sama kiai, karena kiai itu orang tuanya Habib Alwi yang mengizinkan merawat, bahkan nitipkan Habib Alwi kepada para santri di kampung-kampung. Kalau ada buat disangoni, itu dalam rangka nitip ke mereka itu pendatang. Dari segi kemandirian, dari segi suasana keterasingan, kasihan. Itu sebenarnya dari fenomena seperti itu harusnya Habaib Ba'alwi itu paling fanatik dengan kiai. Jangan memainkan kiai. Ini malah kebalikan. Itu namanya air susu di gelas air tuba ya. Tapi sekarang enggak, Gus. Sekarang Habib-Habib itu pada nyumi Gus Yahya sekarang. Jadi PBNU itu juga ketiban berkah gerakan Kiai Imad itu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang kan nggak ada yang mencaci PBNU. Zamannya Kiai Said Akil kan pada nyaci-nyaci. Karena posisinya sudah terpojok. Ya. Jadi Gus Yahya pada dihormati Habib-Habib. Tapi memang ini ya, saya membaca dari Van den Berg itu bahwa ketika menceritakan tentang amaliyah yang dilakukan oleh Ba'alwi, mereka itu memang bukan pengamal tarekat ya. Bahkan anti dengan tarekat itu secara umum ya. Secara umum seperti itu. Makanya luar biasa Lutfi bin Yahya kok bisa menyelinap di jamaah tarekat di Indonesia, itu luar biasa. Cerdas beliau, cerdas. Jadi Habib Lutfi itu cerdas, saudara-saudara. Cerdas dan luar biasa. Ya barangkali Yai closing statement dari Yai untuk para teman-teman sahabat-sahabat netizen. Terima kasih. Perjuangan kita tidak boleh berhenti. Kita mesti harus memverifikasi, mencari kejelasan terkait dengan apapun yang mengatasnamakan Nabi. Biar tidak dipolitisasi orang, biar tidak didistorsi atau dimanfaatkan orang untuk menutupi dalam tanda kutip kebohongan atau kejahatan. Karenanya Imam Bukhari sangat gigih menjaga kemurnian riwayat-riwayat hadis dari Nabi. Kalau itu tidak dilakukan Imam Bukhari sampai detik ini mungkin banyak riwayat-riwayat palsu yang masih tersebar di mana-mana. Dengan adanya Imam Bukhari itu kan menginspirasi para ahli hadis untuk betul-betul verifikatif betul-betul meneliti betul tentang apakah riwayat itu betul dari Nabi atau tidak. Hal yang sama yang dilakukan oleh Kiai Imad, beliau saya katakan Imam Bukhari abad sekarang. Karena kalau tidak hadir, kalau Allah tidak menghadirkan Kiai Imad, mungkin banyak orang yang selalu mengintisapkan dirinya kepada Nabi. Apalagi yang lebih parah ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Ba'alwi dengan menggunakan status cucu Nabi
untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap konsep ketauhidan dan kontraproduktif terhadap konteks kemanusiaan. Kontraproduktif itu artinya adalah bertentangan gitu aja, yang paling enak. Bertentangan dengan ketauhidan dan bertentangan dengan kemanusiaan. Saya katakan bertentangan dengan ketauhidan seolah-olah konsep ketundukan itu diarahkan kepada Ba'alwi. Sehingga kalau nggak percaya pada nasab Ba'alwi aja sudah dikategorikan rusak akidahnya dan ancamannya neraka dan lain sebagainya. Ini kan rusak tauhid sudah. Seolah-olah Ba'alwi itu ingin dipertuhankan oleh umat. Dalam konteks kemanusiaan tentu sudah bisa kita lihat banyak sikap-sikap yang tidak manusiawi. Paling tidak berpegang pada riset Tempo yang mengeluarkan istilah yang sangat bagus. Ba'alwi banyak melakukan perbudakan spiritual. Nah, perbudakan spiritual itu adalah salah satu contoh real, empiris yang ditemukan oleh Tempo dari investigatif news-nya itu, bahwa mereka betul-betul telah melanggar kemanusiaan. Nah, telah melanggar kemanusiaan, dan ini merupakan kegelisahan lama yang saya rasakan. Maka dengan munculnya Kiai Imad, Gus Aziz Jazuli, ini merupakan pemantik yang luar biasa. Dan ketika Imam Bukhari sangat ketat dalam riwayat hadis, Kiai Imad sangat ketat dalam kenasaban, sehingga orang nggak boleh macem-macem mengatasnamakan cucu Nabi. Bahkan sekarang Kiai Imad langsung memutus bahwa Ba'alwi yang mengintasabkan kepada Nabi adalah batilun, maudhu'un, kalau gitu. sangat ekstrim Kiai Imad. Dan itu sebenarnya niat baik Kiai Imad untuk memutus kedustaan-kedustaan yang dilihat dari lintas disiplin ilmu telah tidak terbukti dan tidak terkonfirmasi atas pengakuan Ba'alwi yang mengintisabkan kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Lah, saya kesini itu kan salah satu refleksi apresiasi positif saya terhadap Gus Aziz yang sabar dan gigih bersama Kiai Imad mengawal diskursus ini dari Hasanah Aturos. Dan saya ucapkan terima kasih pada Gus Aziz, sehingga saya sangat mengapresiasi. Dan dari Rembang, memang saya niatkan hanya untuk silaturahim 2 orang, Kiai Imad dan Gus Aziz, bersama langsung dengan Kiai Yusuf Mubarak, yang alhamdulillah saya juga bisa berkah tabarukan beat tarekah Syekh Abdul Qadir Jilani melalui Syekh Fadil yang diberikan kepada Abah Yusuf Mubarak. Semoga berkah atas tabarukan saya dan juga berkah atas apresiasi saya kepada Gus Aziz dengan silaturahim ke sini. Semoga diridhoi Allah. Terima kasih Gus Aziz. Terima kasih juga ya sudah mampir. Mudah-mudahan ini tidak mampir loh. Ini betul-betul silaturahim, nggak mampir ya. Terima kasih atas silaturahminya ya, dan mudah-mudahan selalu berkesinambungan dari tahun ke tahun. Amin. Itu saja sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.